Media Bareskrim News, berani cepat, tepat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami dari Polres Indramayu, kami akan merilis dua pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan kasus kejahatan konvensional Operasi Jaran Lodaya 2024. Polres Indramayu amankan 16 tersangka dan sejumlah barang bukti. Media Bareskrimnews.net Indramayu. Polres Indramayu jajaran Polda Jabar menggelar konferensi pers terkait hasil operasi Jaran Lodaya 2024 yang berlangsung dari tanggal 11 Mei tahun 2024 hingga tanggal 20 Mei tahun 2024. Operasi ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Indramayu. Sasaran utama operasi ini adalah penanggulangan tindak pencurian kendaraan bermotor, seperti pencurian dengan kekerasan, curas, pencurian dengan pemberatan, curat, dan pencurian kendaraan bermotor, curanmor, serta penadah barang curian. Selama 10 hari pelaksanaan operasi, Polres Indramayu dan jajaran Polsek berhasil mengamankan 16 tersangka, di mana 6 diantaranya merupakan residivis. Dari operasi tersebut, terdapat 25 laporan polisi yang diterima dan 15 barang bukti berupa sepeda motor serta alat-alat yang digunakan dalam aksi kejahatan, seperti kunci, T. Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar, menjelaskan bahwa dari 16 tersangka yang diamankan, mereka terlibat dalam berbagai kasus curat, curas, curanmor, serta 1 orang penadah. Pada saat kami lakukan penangkapan, beberapa pelaku mencoba melarikan diri, melawan petugas, dan membahayakan nyawa petugas sehingga kami melakukan tindakan tegas dan terukur, ujar Kapolres didampingi Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Hilal Adi Imawan dan Kasih Humas Polres Indramayu, Ibtu Junata Tisna Senjaya, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Salah satu tersangka, berinisial J, ditangkap usai menjalankan aksinya di sekitar Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Tersangka J melakukan aksinya dengan menodongkan senjata api mainan yang dibeli dari online shop seharga sekitar Rp80.000. Modus operandi J adalah mencari target dan mengawasi lokasi sebelum menodongkan pistol mainan untuk menakuti korban. Pada saat kami melakukan penggeledahan dan penangkapan, diketahui ada beberapa barang bukti lain yang terkait seperti senjata mainan berbentuk pistol. Senjata mainan ini digunakan saat melancarkan aksinya, tegas Kapolres. Selain mengamankan 16 tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pistol mainan, uang tunai hasil pencurian, dan belasan unit sepeda motor. Para tersangka melakukan aksi pencurian di sejumlah wilayah di Kabupaten Indramayu dengan modus hunting sepeda motor di jalan dan di perumahan warga. Melihat situasi, mengamati, observasi, ketika melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan atau di dalam rumah, mereka langsung melakukan aksinya dengan menggunakan kunci letter T, jelas Kapolres Indramayu, AKBP Muhammad Fahri Siregar mengenai modus operandi para pelaku. Dengan keberhasilan operasi ini, Kapolres Indramayu berharap dapat terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya, serta mengurangi tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Masno Kaperwil, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami dari Polres Indramayu, kami akan merilis dua pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan kasus kejahatan konvensional, baik itu berupa
tidak pidana curat maupun juga curamor dengan sasaran kendaraan bermotor, di mana kami laksanakan pengungkapan ini pada masa kurun operasi jarak yang dilaksanakan serentak di wilayah hukum Polda Jabar, yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024. Dengan hasil Satreskrim Polres Indramayu dan Polsek jajaran di bawah Polres Indramayu berhasil melakukan penangkapan terhadap 16 orang tersangka dan berhasil mengamankan 15 barang bukti sepeda motor yang kita amankan dari pelaku dan juga ada yang dari penadah. Dari hasil interogasi kepada para pelaku diketahui bahwa peristiwa ini terjadi di 25 TKP. Jadi ada 25 korban dan ada juga 25 laporan polisinya. Di mana rinciannya adalah bahwa tidak pidana curas ada 2 laporan polisi atau 2 peristiwa dengan tersangka yang berhasil kita tangkap sebanyak 2 orang. Peristiwa curat atau curamor ini sebanyak 22 laporan polisi atau peristiwa dengan tersangka yang berhasil kita tangkap sebanyak 11 orang. Dan dari peristiwa-peristiwa tersebut ada 1 orang penadah yang berhasil kita tangkap ya, dan kita amankan sebanyak 3 orang tersangka penadah. Dan berdasarkan interogasi kepada para tersangka, adapun modus operandi dari para pelaku diantaranya adalah terkait pelaku curas. Ini dengan cara mereka melakukan hunting terhadap target. Ketika melihat ada sasaran, mereka berusaha untuk melakukan upaya memepet korban atau menghentikan kendaraan sepeda motor korban dengan cara mengancam, ya, mengancam korban untuk menyerahkan sepeda motornya. Itu modus operandi para pelaku curas. Sedangkan modus operandi para pelaku curamor ini dengan cara mereka sama melakukan hunting system, melakukan hunting, melakukan pencarian target dengan sasaran adalah sepeda motor yang diparkir di sisi jalan maupun di dalam rumah, dan akhirnya mereka melakukan aksinya dengan cara menggunakan kunci T untuk bisa membobol kunci dari sepeda motor tersebut. Dan pelaku penadah adalah para pelaku yang menerima pembelian penjualan dari para pelaku yang tadi kami sebutkan. Oleh karena itu, kepada para tersangka pada kasus curas kami kenakan dengan pengenaan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun penjara. Sedangkan pada kasus curat dan curamor kami kenakan pengenaan pasal 363 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan juga kepada para penadah kita kenaan pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Dan dari beberapa tersangka ini ada 6 orang yang merupakan pelaku yang residivis yang pernah melakukan tindak pidana yang serupa. Dan dari hasil pengungkapan ini kita juga bisa lihat bahwa ada beberapa barang bukti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan seperti kayak letter T ya, beberapa perangkat-perangkat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dan termasuk pada saat kita melakukan penangkapan ada yang tertangkap ya membawa senjata sejenis pistol, namun ini merupakan senjata mainan yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Dan juga ada beberapa uang yang kita amankan yang merupakan hasil penjualan dari sepeda motor milik korban yang dijual kepada para penadah. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih.